Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah alam keabadian. Sebelum masuk ke alam akhirat, manusia akan terlebih dahulu melewati sebuah alam yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Di alam ini, kedudukan manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Mereka akan memiliki nasib yang berbeda satu dengan yang lain. Pertama adalah mereka yang bernasib baik karena mendapatkan surga, dan yang kedua, mereka yang bernasib buruk karena mendapatkan neraka. Semua itu bisa terjadi karena amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Lantas, bagaimana gambaran dua jenis nasib manusia itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Nasib manusia di alam kubur, calon penghuni surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu, turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keriduannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendi. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu nyawa tersebut dibungkus dengan kain kafan surga dan diberi wewangian hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, 'Nyawa siapakah yang amat mulia itu?' 'Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan,' jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Iliyin, lalu dikembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah mereka diciptakan, dan kepadakulah ia dikembalikan, serta darinya lah mereka akan dibangkitkan.' Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, 'Siapakah Robmu?' 'Robku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,' jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, 'Apakah agamamu?' 'Agamaku adalah Islam.' Mereka berdua bertanya lagi, 'Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?' Ia menjawab, 'Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Malaikat itu bertanya, 'Dari mana engkau tahu?' Ia menjawab, 'Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya.' Tiba-tiba terdengar suara dari langit yang menyeru, 'Jawaban hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya. Berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya.
maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga sehingga masuk ke kuburnya. Lalu kuburnya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itulah datang seorang pemuda asing yang amat tampan, memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum, seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dahulu bagimu." Sang mayit itu bertanya, "Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mayit itu pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Nasib manusia di alam kubur, calon penghuni neraka. Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain kafan kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di antara kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain kafan kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya, hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukkannya seraya bertanya, "Siapakah Robmu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Aku tidak tahu," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta, hamparkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu ke arahnya." Maka hawa panas dan bau busuk neraka pun bertiup ke dalam kuburnya. Lalu kuburnya dihimpit oleh Allah hingga tulang belulangnya pecah dan menancap satu sama lainnya. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk, seraya berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu seraya bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kesialan." "Aku adalah dosa-dosamu," jawabnya. Orang kafir itu berkata, "Wahai Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah dua jenis nasib manusia di alam kubur. Bagi yang bernasib baik karena telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia, tentu keberuntunganlah yang dia dapatkan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seburuk-buruknya balasanlah yang akan dia dapatkan. Semoga kita akan mendapatkan nasib yang baik yang akan diberikan kenikmatan oleh Allah, baik di alam kubur, di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.